Bab 55, Rencana Jordan untuk balas dendam. Victoria membuat tebakan yang berani. Tuan Stelle, apakah Anda juga berharap Hailey Camden akan menikahi Tyler Collins sehingga Anda bisa pergi dan memberitahu mereka suatu hari nanti bahwa Anda adalah Presiden S Corporation, dan membuat Hailey Camden menyesal ketika sudah terlambat? Petik 2. Jordan tiba-tiba berhenti meminum minumannya dan menatap Victoria dengan heran. Tanda tanya. Victoria benar-benar berhasil menebak rencana yang ada di pikiran Jordan. Jordan mengangguk pada Victoria dengan puas. Kamu sangat pintar. Anda memang layak menjadi wakil presiden saya. Petik 2. Victoria sangat gembira. Apakah aku menebak dengan benar? Petik 2. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi aku tidak akan melakukannya setelah mereka menikah. Aku akan melakukannya pada hari pernikahan mereka. Petik 2. Aku akan membiarkan Hailey Camden mengetahui pada hari dia menikahi pria yang dia pikir adalah keturunan terkaya yang pernah dia nikahi, bahwa akulah Taipan Mega kaya sejati. Petik 2. Pada hari itu, saya tidak hanya akan membiarkan Hailey Camden mengetahui kebenarannya. Saya juga akan memberitahu semua orang di industri bisnis di Orlando bahwa saya, Jordan Stelle, mantan suami Hailey Camden, sekarang adalah Presiden S Corporation dan orang terkaya di Orlando. Petik 2. Victoria segera menjadi bersemangat. Dia senang menemukan bahwa dia telah menebak dengan benar. Jordan bisa dengan mudah meminta Hailey untuk pergi ke S Corporation, di mana dia akan menunjukkan padanya perjanjian transfer saham dan meminta seluruh staf untuk membuktikan bahwa dia adalah presidennya. Namun, dia tidak melakukannya. Jika dia membiarkan Hailey mengetahui kebenaran sekarang, dia 100% yakin bahwa dia akan melemparkan dirinya ke arahnya lagi dan memohon pengampunannya, mengingat betapa dia bergantung padanya dalam 3 tahun terakhir. Meskipun Jordan tidak akan setuju untuk kembali bersamanya, konsekuensi yang akan ditanggung Hailey akan terlalu kecil. Dia tidak perlu berurusan dengan masalah berantakan yang akan datang dengan memutuskan hubungan dengan Tyler. Bagaimana jika dia melaksanakan rencananya ketika Hailey sudah menikahi Tyler? Masalahnya kemudian akan menjadi rumit. Jika Hailey sudah menjadi istri Tyler, apa yang akan dia lakukan setelah mengetahui identitas asli Jordan? Bercerai lagi dengan mengorbankan Collins dan kemudian merangkak kembali ke Yordania. Harga untuk melakukan itu akan terlalu tinggi. Jordan benar-benar ingin tahu pilihan apa yang akan dibuat Hailey ketika saatnya tiba. Jordan tetap tenang dan berkata, sebelum mereka menikah, saya ingin menjadi salah satu orang terkaya di Orlando serta raja restoran dengan monopoli di industri restoran. Saya juga ingin mengendalikan industri hiburan dan semua industri lain yang dapat saya kuasai. Aku ingin menjadi raja kota ini. Raja Orlando. Jantung Victoria berdegup kencang. Selama bertahun-tahun, dia telah mencari pria yang mendominasi seperti Jordan. Aku ingin menjadi Ratu Orlando. Victoria diam-diam menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri juga. Di sisi lain, Ashley berpikir dalam hati, saya ingin menjadi selir Tuan Stelle. Bang! Bang! Seseorang mengetuk pintu di luar ruangan. Masuk, kata Jordan. Orang yang masuk adalah manajer restoran. Dia berjalan menuju Jordan dengan sebuah tablet elektronik di tangannya. Stelle, aku baru saja melihat rekaman kamera pengintai. Mikrofon yang digunakan untuk pertunjukan tadi telah digantikan oleh seseorang yang sangat mungkin menjadi pelanggan di sini. Kami sekarang memeriksa setiap kamar pribadi. Petik 2. Jordan berkata, itu tidak perlu. Langsung saja ke kamar 422 dan 501. Semua orang membekuk kaget, bertanya-tanya bagaimana Jordan tahu bahwa para tamu di 2 kamar itu adalah pelakunya. Faktanya, pelanggan di luar 2 ruangan itu adalah orang-orang yang mencoba memicu kemarahan di dalam pelanggan lain dengan melemparkan barang-barang ke bawah segera setelah ada kesalahan dalam pertunjukan. Jordan menduga bahwa merekalah pelakunya. Victoria sekali lagi memandang Jordan dengan hormat, kagum akan ingatannya yang mengesankan. Segera, pria yang tertangkap mencuri mikrofon oleh kamera pengintai dibawa masuk. Untuk apa kau membawaku ke sini? Aku sedang minum-minum dengan teman-temanku. Langsung ke intinya, pria muda itu berkata dengan tidak sabar dengan kesal. Bab 56, sudah berakhir untuk Zack. Jordan menatapnya dan bertanya, kamu dikirim oleh Zack Smith, bukan? Pria muda itu segera menjadi bingung, dan tatapannya menjadi licik. Namun, dia membantah, siapa Zack Smith? Aku tidak mengenalnya. Tanda tanya. Meski pria itu membantahnya, Jordan sudah yakin diutus oleh Zack.
Jordan telah mengambil pelajaran psikologi dari seorang profesor psikologi terkenal. Rowland Miller dan kakeknya juga telah mengajarinya sedikit anatomi manusia ketika dia masih kecil. Karenanya, Jordan pandai membaca orang dan menilai mereka berdasarkan kata-kata dan tindakan mereka. Tentu saja, dia tidak berhasil setiap saat, dan Hailey adalah contoh kegagalannya. Namun, dia sangat yakin tentang orang di depannya. Jordan berkata, serahkan ponselmu padaku. Petik 2. Karena orang ini dikirim oleh Zack, pasti ada catatan panggilan dan pesan teks yang dia tukarkan dengan Zack di ponselnya. Pria itu jelas semakin bingung. Kau ingin aku menyerahkan ponselku padamu? Apa hak Anda untuk melakukan itu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin melakukan sesuatu dengan cara yang sulit, iya. Tanda tanya petik 2. Jordan siap untuk bangun dan memberinya pelajaran. Namun, Victoria berkata, Tuan Stelle, biarkan aku yang melakukannya. Jordan terkejut karena meskipun pemuda di depan mereka ini lemah dan kurus, bagaimanapun juga Victoria tetaplah seorang wanita. Dia menganggap bahwa tidak akan terlalu mudah bagi seorang wanita untuk menaklukkan seorang pria. Melihat Victoria sedang berjalan mendekat, pemuda itu menilai wajah cantik dan sosoknya yang indah. Dengan mata berkilauan, dia berkomentar, cek, wanita yang sangat cantik. Dia 10 kali lebih baik dari pelacur yang saya sewa untuk $100 kemarin. Ayo, sayang, ponselku ada di sini. Ayo ambil kalau bisa. Sebelum pria itu bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, Victoria segera mengulurkan tangan dan menekankan tangannya ke meja makan. Bang! Jordan terkejut karena dia tidak menyangka Victoria juga ahli dalam pertempuran. Dia jauh lebih kuat daripada kebanyakan gadis, dan akan mudah baginya untuk berurusan dengan pria yang secara fisik lebih lemah. Victoria mengendalikan tangan pria itu, dan setelah membuka kunci ponselnya dengan sidik jarinya, dia melemparkan ponselnya ke Jordan. Pemuda itu geram. Seorang wanita benar-benar merenggut ponselku dengan begitu mudahnya. Itu membuatnya merasa sangat malu. Beraninya kamu merebut ponselku. Saya akan membunuh kamu. Pemuda itu panik dan melompat ke arah Victoria. Namun, pada titik ini, Jordan sudah bangun dan siap untuk menyelamatkan Victoria. Namun, Victoria tidak panik, malah menunggu pria itu datang sambil berdiri terpaku di tanah. Ketika dia melakukannya, dia mencengkeram pakaiannya, melemparkannya ke atas bahunya, dan ke meja makan dalam satu gerakan lancar. Bang! Ah! Pria itu menjerit kesakitan. Victoria bertepuk tangan dan berkata dengan gagah berani, maaf, Tuan Stelle, saya ragu kita bisa terus makan. Petik 2. Jordan tercengang. Dia meletakkan ponsel pria itu dan kemudian berkata sambil bertepuk tangan dengan kedua tangan, bravo, Victoria. Ashley sangat kagum. Dia memeluk pinggang Victoria dan berseru, Nona Clarke, Anda sangat perkasa. Pemuda itu telah dikalahkan oleh Victoria, tetapi dia tidak bisa menerima kekalahannya dan terus berteriak dengan marah. Lawan aku di tempat tidur jika kamu memiliki apa yang diperlukan. Aku akan memastikan kamu mati. Victoria berjalan mendekat dan menamparkan wajahnya dengan keras. Memukul. Pang! Dimanapun kita bertarung, aku akan berada di atas angin. Tapi kamu tidak pantas untuk bertarung denganku. Hanya pria yang benar-benar kuat yang layak bersaing denganku. Petik 2. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, Victoria mengalihkan pandangannya ke Jordan. Victoria adalah elit di antara wanita, dan Jordan juga pandai bela diri. Namun, Jordan agak canggung, jadi dia hanya mengambil ponsel pemuda itu dan mulai memeriksanya. Victoria berpikir dalam hati, dalam 3 tahun terakhir, Jordan tidak pernah berhubungan intim dengan Hailey Camden, jadi mungkin dia hanya menyukai gadis-gadis yang belum dewasa dan lugu itu sekarang. Petik 1. Ini semua salah Hailey Camden. Jika wanita jalang itu sering berhubungan intim dengannya dalam 3 tahun terakhir, dia mungkin sudah muak dengan gadis lemah dan rentan seperti dia sekarang. Dia pasti akan senang bertemu wanita sepertiku. Victoria dengan sengaja menunjukkan keterampilan bertarungnya kepada Jordan hari ini karena dia ingin memberitahu dia bahwa sama seperti dia juga bisa bertarung dan akan dengan senang hati berdebat dengannya kapanpun dia mau. Jordan memeriksa ponsel pemuda itu untuk memverifikasi bahwa dia benar-benar merekam percakapannya dengan Zack melalui pesan teks, termasuk rencana mereka untuk mengganti mikrofon dan membuat kekacauan di restoran. Jordan segera mengirimkan permintaan video call kepada Zack menggunakan ponsel pemuda itu.
Zack menjawab segera setelah itu. Sudah lama, Tuan Smith. Petik 2. Jordan berkata kepada Zack di telepon. Zack membeku kaget sesaat sebelum bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu menggunakan ponsel Sam? Jordan tersenyum dan berkata, Tuan Smith, kau benar-benar pelupa. Hanya beberapa hari yang lalu, Anda mengatakan Anda akan memutuskan semua cara bagi saya untuk mempertahankan mata pencaharian di Orlando, dan sekarang Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengenali saya. Petik 2. Zack segera berseru kaget, kamu adalah menantu Camdens yang tidak berguna. Mengapa Anda memiliki telepon Sam? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jordan berkata, Anda mengirim orang untuk membuat masalah di restoran saya. Seharusnya aku yang bertanya, apa yang kamu inginkan? Petik 2. Apa? Kamu yang membeli Cloud Cafeteria. Zack langsung panik. Dia terkejut mengapa saingannya menjual semua restoran begitu tiba-tiba, kepada siapa dia menjualnya, dan apa yang ingin dilakukan pembeli dengan mereka. Jika itu untuk menghasilkan uang dari menjalankan restoran, tidak pantas membayar harga setinggi itu untuk restoran yang masih dijalankan oleh orang lain. Zack menduga pembeli sangat ingin membuat beberapa pencapaian signifikan di industri restoran Orlando. Sekarang, Zack tahu alasannya. Zack berkata dengan sangat tegas, kau ingin membalas dendam padaku, ya? Pang, saya tidak tahu bagaimana Anda mendapatkan uang untuk membeli begitu banyak restoran, tetapi saya telah berkecimpung di industri restoran selama beberapa dekade. Sama sekali tidak mungkin kamu bisa melampauiku. Jordan berkata, baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi. Jordan menutup panggilan video, menjilat pemuda itu, dan segera menelepon Pablo. Karena kamu menggunakan taktik curang, jangan salahkan aku karena membayarmu kembali dengan koinmu sendiri. Yordania. Pablo menjawab dengan penuh semangat. Jordan menginstruksikan, kirim bawahanmu ke Sunny Restaurant untuk makan dan buat masalah untuk mereka. Roger. Pablo segera mengerti apa yang ingin dilakukan Jordan. 20 menit kemudian, lebih dari 100 pakar Asia Tenggara tiba di luar Sunny Restaurant. Bos, ada tamu. Ada banyak dari mereka, dan mereka semua dari luar negeri. Petik 2. Sopir Zack bergegas ke arahnya dengan penuh semangat. Hampir tidak ada orang di luar dan di dalam Sunny Restaurant hari ini karena semua penggemar telah memutuskan untuk menggurui Cloud Cafeteria sebagai gantinya. Namun, ketika dia mendengar bahwa ada banyak pelanggan di luar, Zack langsung bersemangat. Hahaha, buat para koki lebih memperhatikan saat memasak. Mari kita layani mereka dengan baik. Petik 2. Zack menuntut sikap pelayanan terbaik dari stafnya. Namun, 1 jam kemudian, 100 aneh pelanggan Asia Tenggara berbaring di atas meja dan mulutnya berbusa. Apa? Apa yang terjadi? Mungkinkah keracunan makanan? Tolong hentikan. Jika salah satu dari mereka mati di sini, aku harus menutup restoranku. Mereka semua orang asing juga. Petik 2. Jika pelanggan asing diracun sampai mati di restorannya, akan 10 kali lebih sulit baginya untuk menangani masalah ini daripada jika itu adalah pelanggan lokal. Ketika Jordan dan Victoria berjalan keluar dari Cloud Cafeteria, mereka kebetulan melihat beberapa ambulans di luar Sunny Restaurant saat staf membawa pelanggan yang keracunan keluar dengan tandu, satu persatu. Jordan berkata dengan acuh tak acuh,